Kenapa Tuhan yang penuh kasih membiarkan orang terbakar di neraka selamanya? Apakah neraka itu kekal menurut Alkitab? Gambaran tentang neraka sering kali difahami sebagai tempat di mana orang-orang itu menderita tanpa akhir dan mereka terbakar dalam siksaan selamanya. Tetapi, apakah Alkitab betul-betul mengajarkan bahwa neraka itu kekal? Jadi pada hari ini kita akan membahas topik yang sulit ini dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang neraka, dosa dan keadilan Tuhan, di dalam terang kasih Tuhan yang sempurna. Jadi mari kita mulai dengan memahami karakter Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 kita diingatkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi maksudnya, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu berakar dari kasih. Jadi bila kita pikir tentang neraka, kita harus bertanya sama diri kita, apakah Tuhan yang penuh kasih ini akan menciptakan tempat di mana orang terbakar tanpa henti? Jadi mari kita lihat lagi apa yang Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23. Kita membaca, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ayat ini sangat penting. Sebab ayat ini mengatakan bahwa hukuman dosa adalah kematian, bukanlah siksaan kekal. Tuhan memberikan hadiah hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Tetapi bagi mereka yang menolak keselamatannya, akibatnya adalah kematian, yaitu perpisahan abadi dari Tuhan. Jadi jika upah dosa adalah terus hidup kekal di neraka yang menyiksa itu sangatlah bertentangan dengan ayat yang kita baca. Siksaan kekal berarti orang terus hidup dalam penderitaan, tetapi kita sudah baca tadi yang Alkitab cakap, mereka cuma menerima kematian. Jadi sekarang, mari kita pikirkan, apa maksud dia jika neraka itu kekal? Jadi kita coba bayang jika Tuhan membiarkan seseorang terbakar di neraka selamanya. Maksudnya dia harus terus-menerus cipta mereka kembali tanpa henti, sebab api menghabiskan segalanya setelah membakar. Jadi untuk terbakar selamanya, orang itu harus terus diciptakan kembali hanya untuk terus terbakar, kan? Jadi idea ini bukan sejak bertentangan dengan Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan segala sesuatu yang kita ketahui tentang kasih Tuhan. Apakah Tuhan yang penuh kasih itu sengaja memperpanjang penderitaan seperti itu? Sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan karakter Tuhan. Dan secara fakta, kita tidak menemukan bukti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa neraka itu kekal. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa api neraka menghancurkan orang jahat sepenuhnya. Kita tengok Maliaki 4 ayat 1. Di sini mengatakan bahwasanya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang sombong dan orang-orang yang berbuat jahat akan menjadi seperti jerami. Dan hari yang datang itu akan membakar mereka, tidak akan ditinggalkannya akar atau cabang. Jadi orang-orang jahat akan terbakar habis seperti jerami. Api itu tidak terus membakar selamanya, tetapi api itu menghabiskan dan menghancurkan, dan hasil dari api itu adalah penghancuran total. Sekarang mungkin juga kamu bertanya-tanya tentang istilah seperti api kekal yang kita lihat dalam ayat seperti Matius 25 ayat 41. Namun ini merujuk pada hasil dari api tersebut, bukan tempo masa dia. Jadi api itu kekal dalam kesan dia. Maksudnya setelah menghabiskan atau membakar orang jahat, kehancurannya abadi. Yudas 1 ayat 7 mengatakan bahwa Sodom dan Gomora ditentukan untuk menjadi contoh menanggung hukuman api kekal. Namun kita tengok Sodom dan Gomora tidak terbakar sampai sekarang, kan? Mereka dihancurkan sepenuhnya oleh api dan kehancuran mereka bersifat permanen. Begitu juga api neraka akan mengakhiri dosa dan kejahatan secara kekal, bukan memberi kesiksaan yang tiada penghujung dia. Jadi sekarang mari kita perhatikan penghakiman terakhir dalam Wahyu 20 ayat 9 hingga 10. Alkitab menjelaskan orang jahat akan yang dimusnahkan oleh api dari Tuhan. Dinyatakan bahwa api itu memakan mereka habis, bermakna mereka dihancurkan sepenuhnya, bukanlah disiksa selama-lamanya. Dan ini adalah tindakan keadilan terakhir Tuhan, bukan penderitaan yang tiada penghujung. Terakhir sekali, hati Tuhan tidak menginginkan siapapun untuk binasa. 2 Petrus 3:9,
mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, melainkan Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pada hari ini Tuhan menawarkan hadiah hidup kekal yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 kepada kita semua. Sebab Dia tidak ingin siapapun dihancurkan dan Dia mengundang kita untuk menerima kasih dan keselamatannya. Apakah kamu mau memilih hidup hari ini dan menaruh kepercayaanmu kepada Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut supaya kita semua boleh hidup bersama Dia selamanya? Mari kita pilih untuk mengikuti Tuhan yang penuh kasih, yang membawa keadilan, damai sejahtera, dan hidup kekal. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang Alkitab cakap tentang topik penting seperti yang kita cakap tadi, atau jika kamu perlu doa, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email di sini dan di deskripsi di bawah ini. Tuhan memberkati kita semua.